Sebut dengan kolbun salim. Dan tanda-tanda itu di mana? Banyak bertebaran di atas buminya Allah. Ya. Kalau kita benar-benar memahami nih Ibu sekalian, maka sebenarnya semua penyakit fisik dimulai dari masalah atau penyakit kolbu. Semua penyakit fisik akan bermula dari penyakit kolbu. Ya. Itu kata kuncinya dulu. Jadi berarti kalau saya ada sakit apa-apa gitu, apa yang saya kerjakan? Baik. Kolbu ini Bapak sekalian, kata kuncinya apa? Obatnya dia apa? Obatnya kolbu ini apa? Obat kolbu tidak lain tidak bukan adalah kebaikan. Obat kolbu adalah kebaikan. Saya ceritakan kemarin kan. Jadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan. Ya. Jadi kalau ada seseorang, dia apa ya? Dia sakit, begitu banyak sakitnya segala macam, dan belum tampak kesembuhan di situ, apa yang dia kerjakan? Level up the dose of your goodness. Naikin dosis kebaikannya. Di sini nanti akan paham teman-teman. Misalkan gini, ada orang sakit berat, sedekahnya 2.000, nggak cukup. Naikin sedekahnya, menjadi berapa? Menjadi titik di mana apa? Di mana kita saat itu deg-degan mau ngasih duit itu. Betul? Pernah nggak nyobain? Habisin isi dompetnya, kasih orang. Sisakan untuk pulang nanti. Apa yang terjadi bos sekalian? Yang terjadi adalah, subhanallah, Anda akan banyak dapat doa dari orang kayak begitu. Hujan lagi. Kalau hujan kita pindah ke sana aja ya. Bagus Bu kalau makan sambil hujan-hujanan Bu kayak di sawah. Terus si bapak itu panggil tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, terima kasih semua sudah datang ke sini ya, memenuhi undangan ibu ya. Kita posisi kita sama di mata Allah ya. Terus pertama seperti biasa nih ibu ingetin niatnya bukan niat makan gratis, niat ambil berkah hari Jumat ya. Sayang kalau niat makan gratis mah. Jadi ibu doain ini mudah-mudahan yang tujuannya ambil berkah, mudah-mudahan Allah ganti ya. Apa ya? Jangan lupa ya, akhlak makan ya, yang habis bersih tuntas. Ini ibu nggak ada makan-makan. Nih, ini maaf ya, sederhananya tidak ada buah, nggak ada kerupuk, cappuccino nggak ada, ini nggak ada. Sore ibu baru pulang dari rumah sakit kemarin sore. Warung nggak ada kabar-kabarnya Bu. Ya, habis itu nama kemarin ke Jumat itu ibu kan bilang ibu turun 10 kilo ya. Terus turun lagi 11 kilo jam 10. Hari Sabtu jam setengah 10 malam ibu masuk rumah sakit, masuk ruang isolasi. Baru pulang kemarin hari Kamis. Sakit apa Bu? Sakit apa? Paru-paru sama diabetes ibu 550. Ibu turunnya 11 kilo. Jadi ibu masuk ruang isolasi, tapi alhamdulillah ibu tetap semangat. Amin. Ya ibu minta pulang, harus pulang hari Kamis. Karena ibu ingat Jumat, jadi semua dikoordinasi oleh rumah sakit. Nah, semua ikut semangat ya. Menyambut Jumat berkah. Penaon. Awewe aja kada nengok. Maka spiritualitas seseorang itu bergantung dari apa yang dia lihat, yang dia dengar, dia rasakan. Dan akan keluarlah itu semua dari apa? Dari lisannya dia. Jadi kalau kita mau ketahuin isi pikiran kita itu apa? Baik. Contohnya gampang sekali. Kalau seandainya teman sekalian motor Anda tersenggol sama orang dan maaf tiba-tiba muncul makian, ada yang nggak beres di sini. Semua bermula dari sini. Dan bagaimana kita bisa, kalau kita lihat sekarang, penyakit yang ada saat ini bos sekalian, itu mulainya dari mana? Dari situ semua. Baik, kita lihat di lampu merah. Lampu merah itu, lampu merah berhenti. Kalau lampu hijau, orang pasti jalan. Baru saja hijau, tintin. Penyakit nggak? Penyakit itu. Maka di luar negeri, coba lihat, adakah orang klakson-klaksonan? Ada. Jarang. Coba lihat di Singapura, di Malaysia, Amerika apalagi. Klakson tuh buat panggil teman. Kalau lagi mau panggil tintin di lantai atasnya, itu fungsi klakson. Fungsi klakson dijadikan sebagai ajang ekspresi perasaan. Sehingga di sini kita belajar, oh ternyata kolbu itu ada penyakit. Penyakit kolbu ada berapa? Secara umum ada dua. Yang pertama apa? Syubhat sama syahwat. Ya. Ini kuncinya, kalau kita memahami teman sekalian, maka nanti Anda akan dapatkan rahasia-rahasia dari Nabi SAW. Kenapa Rasulullah itu begini. Kita akan belajar nanti. Ya, jadi subhanallah,
Penyakit kolbu tadi dua. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Apa hubungan sama orang kena kolesterol? Baik, saya tanya. Orang yang kena kolesterol kira-kira ya banyak makan atau sedikit makan? Syubhat atau syahwat? Syahwat. Orang kena stroke kira-kira banyak makan? Banyak. Orang yang maaf kadang-kadang bukan kadang-kadang yang kena masalah kejiwaan. Banyak dengan gara-gara apa? Gara-gara pikirannya, kolbunya, perasaannya negatif terus. Langsung nggak fokus. Nah, sekarang ibu juga ingin semua semangat kayak ibu ya. Ibunya usia ibu 59 tahun. Nah, ya. 60. Juga jangan lupa sholawatnya yang fokus, yang sungguh-sungguh, jangan ngasal ya Mas ya, Mas. Ini Mas lagi apain, Mas? Lagi sholawat. Ini udah hafal dia. Soalnya habis terus apalagi ibu ngomong ini katanya. Terus apa lagi kan? Oh iya nih, alhamdulillah bukan kemarin bilang dapat telur 4.000 butir. Kemarin ibu paksa makan 3-4 pada nggak mau. Udah ibu bagi-bagi ke rumah tapis segala macam. Nah terus yang kedua ada lagi donatur nomor 2 terbesar, dia menyumbangkan uang buat pas ustadz dan gaji guru-gurunya sebesar berapa coba? Coba kira-kira dong. Ini kebagian gitu kita. Kecipratan, ini udah kecipratan. Alhamdulillah. Ada air lah itu, ada air itu, secipat. Dapat 50 juta. Alhamdulillah. Buat pembentulan MCK dan gaji guru. Mudah-mudahan nyusul ya, ini baru MCK nih, belum musola, belum masjidnya ya. Yang pertama kita sebut ibu pengusaha, yang kedua kita sebut bapak lawyer. Makanya orang yang gemar sodako karena merasakan sendiri efek dari sodako. Nah, kalau si bapak lawyer ini kelebihannya nih Pak ya, beliau selain sukses berkarir juga ke masjid juga sholat Pak. Satu kelebihannya Pak, sayang sama ibunya. Bapak mah kayak sama istrinya nih, bukan sama ibunya nih, wajah-wajahnya nih. Ya, dia mah taat sama ibunya Pak. Tuh kelebihannya jarang loh Pak, laki-laki kayak gitu loh Pak. Apalagi udah sukses kayak dia mah ibunya sayang, taat benar, makanya berkah. Ayo, mudah-mudahan kita ketularan Pak ya, ketularan Pak lawyer. Sayang dan taat sama ibunya. Ya benar nggak Pak, jarang kan sekarang ya. Baiknya mah sayang sama istrinya pada sama ibunya. Nah, tahu sama istri nih Bu. Oh, kenapa? Tahu sama istri. Ya, nggak sama Bapak juga ya? Oh, enggak termasuk ya. Makanya hujan-hujan itu tahu sama istri nih. Pak, mudah-mudahan kita ketularan Pak ya. Lebih sayang sama ibu daripada sama istri. Ya kan kunci bapak-bapak adik-adik mah di ibunya kunci surganya, bukan bininya. Ya benar nggak? Ya Pak, mudah-mudahan kita ketularan Pak ya. Bayangin udah sukses sama ibunya saya, semua ibu difasilitasi. Apalagi nih, cak nih. Nah, kita habis sholawat nih ya. Habis sholawat, kemarin tuh salah tuh si Pak Ustadz habis sholawat, kita doa tuh Pak, kan ada malaikat pencatat sholawat. Dia biarkan malaikat itu pergi tanpa membawa hajat kita. Nah, kita doa masing-masing itu habis sholawat ya Pak ya. Terus Ustadz apa? Nama doa, kultum. Kultur 1 jam ya? Enggak. Lewat lagi 2 kali, 2 kali makan, langsung kita serbu ini. Jadinya makanannya ya cuma segini. Karena ya kemarin kondisinya emang tenaga juga kurang, ibu baru pulang sore. Jadi nggak ada buah, nggak ada cappuccino, ya. Ya maaf ya. Ya. Yuk. Sholat dulu ya, sholat ya. Bareng-bareng dulu atau sendiri? Sholat dulu, sholawat, Ya, sholawat. kita doa Bareng-bareng masing-masing, bareng-bareng. Bareng-bareng. Doanya masing-masing. Doanya masing-masing. Yuk, 1, 2, 3. Allah, yang semangat Pak. Masalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yuk doa yuk. Muhammad. Allahumma Doa Pak, kita doa masing-masing dulu Pak. Ada baru sholawat lagi.
Selamat. Iya, selamat pagi. Bapak langsung doa. 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 Doa ini. Doa. Bahasa Indonesia yang singkat, jelas, padat ya. Buat kita semua ya. Ini Pak, ini berkah sholawat kita semua ya. Bisa dapat ya orang-orang yang sangat pemurah ini ya Pak ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita doa, tadi kita sudah bersalawat, kita sempurnakan dengan istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa-dosa para donatur ya Allah, dosa buat ibu bapak kami ya Allah, kasihanilah orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah makanan yang berkah ya Allah, makanan yang bisa bermanfaat bagi kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikan kesehatan kepada ibu kita dan keluarga, agar terus bisa memberikan banyak manfaat kepada kami semua ya Allah. Juga kepada para donatur ya Allah, semoga Allah istiqomahkan memberikan donaturnya dan hasilnya kepada kita ya Allah. Dan juga semua tim-tim relawan yang terlibat ya Allah, berikan keberkahan kepada umurnya dan amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kalau kita udah mulai menjaga itu teman sekalian, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah satu, jadi hati kita itu adalah sosok yang dia menjadi pengendali semuanya, kata Rasulullah. Dia menjadi raja dari semuanya. Ya. Kalau dia benar, maka apa yang terjadi? Seseorang itu bisa memutuskan, ya, karena dia pengendalinya. Yang dia makan, yang dia minum, yang dia kerjakan benar nggak, baik nggak? Ya. Kalau dia melanggar, maka itulah namanya dosa. Apa itu dosa? Nabi SAW katakan dosa itu sesuatu yang membuat engkau cemas, was-was. Itu dosa. Kalau dia seandainya terus-menerus dilakukan seperti ini, bos, karena maka apa yang terjadi? Yang terjadi lama-lama hatinya, kolbunya tak bisa lagi digunakan sebagai filter. Ini yang Allah katakan dalam surat Al-Hajj, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha wa azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu lati fi sudur," kata Allah. Allah bilang apa? Dan tidakkah kau berjalan di atas muka bumi, kata Allah. Bukankah kau punya telinga dengan itu kau mendengar, bukan kau punya hati dengan itu kau merasa, kata Allah, bukan matamu yang buta tapi hatinya yang buta. Dan Allah SWT memberikan tanda-tanda ini kepada kita untuk apa? Untuk kita mengenal dia. Semakin kita mengenal dia, bos sekalian, maka apa? Kolbunya akan hidup. Yuk, salawat 2 kali ya. Allahumma 3. Ya semangat Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik lana fi amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala بشرى لنا نلنا الهنا زل العنا وفاهنا والدهر أنجز وعده والبشر
مولانا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وعافانا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى وروح لاحت لنا Anda bisa pergi ke gym, minum air yang sehat, minum vitamin, makan vitamin, but if you don't deal with things going on your heart and head, you are still going to be unhealthy. Kalau Anda bisa pergi ke gym, Anda bisa minum kayak gini, tapi kalau seandainya you do not take care what's going on your heart, maka semua nothing. Itu sebabnya, ini sebenarnya bahasa hadis. Ya, bahasa hadis yang Nabi katakan apa? Ala wa innal fil jasad mudghah iza shola jasad kullu wa iza fasada jasad kullu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau daging itu baik, baiklah semua. Kalau daging itu rusak, rusaklah semua. Ketahuilah daging itu adalah kolbu. Maka kata kuncinya dalam Islam, teman-teman sekalian, kata kunci dalam Islam, sehatnya tubuh seseorang itu bermula dari kolbu. Anda tidak akan bisa makan yang sehat kalau Anda lagi sedih. Sebut lagi kehilangan motor. Oke? Lagi kehilangan motor, dikasihlah katakanlah salad, ya, buah, sayur, susu kambing, alpukat. Gak bisa kita makan. Kenapa? Karena ininya, you have 3 brains. Jadi orang-orang barat itu mengatakan Anda tuh punya 3 otak. Otak pertama di mana? Sini. Otak kedua di sini. Otak ketiga di sini. Dia nyebutnya heart. Ya. Pengendalinya siapa? Ini. Ini dikendalikan dari apa? Dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dia rasakan tiap hari. بشرى لنا نلنا المنى
Neng. Masih banyak ayamnya. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها الأبدان وشفائها ونور الأبصار